Baik, anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu teman kalian juga bergabung, saya langsung memulai ya. Untuk sore hari ini kita akan masuk di les pertemuan terakhir ini, pertemuan yang ke-20 ya. Nah, untuk yang terakhir ini saya akan bahaskan soal tryout ASPD dari Kabupaten Bantul tahap 2. Jadi yang kemarin Kamis tanggal 14 April 2023. Barangkali kalian sudah mencoba-coba, sudah mengerjakan. Kalau dari yang siswa Bantul pastinya sudah. Kalau yang selain Bantul mungkin ada yang sudah nyoba, ada yang belum. Oke. Dari nomor 1 ya. Perhatikan ada teks kemudian disertai dengan gambar hasil pengukuran massa. Nah, ini gambar hasil pengukuran massa dari neraca Ohaus gitu ya, 3 lengan. Ada yang atas, tengah, dan bawah. Ini yang skalanya 50-an, kemudian ini 10-an, yang ini satuan gitu. Berdasarkan pengukuran Andri dan Indra gitu, pernyataan berikut ini yang benar adalah titik-titik. Tinggal dilihat saja angka-angka yang ditunjuk oleh ini beban yang ada di sana. Yang pertama kita tentukan dulu masanya dari hasil perhitungan Andri ya. Ini 150 ditambah ini di tengah-tengahnya 20 sampai 30 berarti 25. Kemudian ditambah ini 4, 4,5, 4,6, 4,6 ya. Jadi kalau ditambahkan semuanya 179,6. Yang Andri ini 179,6 gitu ya, gram. Kemudian yang Indra ini 150 tambah 30 tambah 5,3. Jadi ini berapa? 185,3. Kalau dibandingkan maka kita hitung selisihnya. Yang gede yang Indra, berarti yang Indra saya taruh di atas 185,3. Kita kurangkan, maka hasil pengurangannya ini 7, yang depannya 5, 5,7 ya, 5,7 gram. Artinya kalau lihat yang A, massa benda Andri 4,7 gram lebih kecil. Bukan 4,7 tapi 5,7. Jadi 5,7 gram lebih kecil, itu betul. Kalau yang B, massa benda Indra 5,7 gram lebih besar daripada massa benda yang diukur Andri. Jadi itu ya. Jadi jawabannya yang B. 5,7 gram lebih besar. Kalau ini dijumlahkan, maka nanti menjawab yang C sama D. D 185,3 ditambah 179,6. Kalau dijumlahkan ditambah, ini hasilnya adalah 9463. 364,9. Enggak ada kan di sini, ini 365. Lah, 354 salah gitu ya. Oke, jawabannya yang benar adalah B. Berikutnya nomor 2. Perhatikan ada langsung di bagian tabelnya ya, ada 4 benda P, Q, R, dan S. P, Q, R, S. Diketahui masanya dan volumenya. Dari data ini, maka yang memiliki massa jenis terkecil dan terbesar adalah benda titik-titik. Massa jenis, rumusnya apa? Nah, rumusnya love gini ya. Dibagi 2 gitu. Jadi M per V. Oke. Massa dibagi volume. Massa ini dibagi volumenya ini sama dengan kalau kita hitung satu-satu, 20 bagi 20 dapat 1. 20 bagi 40 dapat setengah. 30 bagi 15 dapat 2. 40 bagi 2,5 dapat
1,6 ya. Nah, jadi yang terkecil berarti yang Q, yang terbesar berarti yang R gitu ya. Jadi jawabannya Q dan R. Gampang ya, masih gampang. Saya kira nggak ada yang tanya. Selanjutnya nomor 3. Langsung ke daerah ini saja yang disimak. Sifat fisika dari naftalena adalah titik. Kita cek satu-satu. Mudah bereaksi. Ada kata bereaksi berarti sifat kimia. Meleleh berarti ini sifat fisika. Berbentuk kristal, jadi ini wujudnya. Wujudnya termasuk sifat fisika juga. Mudah terbakar, ada terbakar berarti sifat kimia. Berwarna putih, warna berarti sifat fisika. Jadi 2, 3, dan 5. Jawabannya C. 2, 3, 5. Masih mudah ya, masih mudah. Lanjut dulu. Nomor 4. Ini ada bacaan tentang asam dan basa. Asid itu asam, alkali itu basa. Itu ya. Nah, kemudian di sini kata kuncinya itu adalah di mana asam basa dan garam memiliki sifat yang khas sehingga bisa diuji menggunakan indikator untuk membedakan sifat ketiganya itu. Nah, salah satunya adalah dengan kol ungu. Di mana kol ungu itu jika pada larutan yang bersifat asam pada asam ini berubah jadi merah muda, gitu ya. Kemudian pada basa akan berwarna kuning kehijauan, kuning kehijauan, gitu ya. Jadi kol ungu kalau di asam jadi merah muda, kalau di garam berarti sama dengan warnanya dia sendiri itu yaitu ungu gitu. Kemudian kalau di basa kuning, kehijauan. Atau kalau di asam itu lebih muda warnanya, kalau di basa lebih gelap warnanya gitu ya. Nah, kemudian yang ditanyakan di soal ini berkaitan dengan kalau diuji dengan indikator universal yang mana X itu menunjukkan skala pH di sini. Berarti ini 6. X-nya itu 6, berarti X-nya itu adalah asam karena kurang dari 7. Kemudian kalau Y itu berapa di sini? 8, 9, 10. Berarti 10 itu adalah basa. Nah, apabila larutan X dan Y itu diuji menggunakan indikator yang tadi, yaitu kol ungu, diperoleh hasil sebagai berikut. Masih ingat yang tadi ya? Nah, larutan X yang asam tadi itu akan berubah ini menjadi merah muda. Benar apa salah? Di asam itu merah muda, benar ya? Yang di basa tadi yang hijau kekuningan. Ini yang salah. Jadi yang X tadi merubah warna menjadi kuning hijauan di basa, salah ya karena yang X ini adalah asam. Jadi salah di sini. Nah, berarti yang benar yang 1 dan 4. Y itu basa. Warnanya kuning kehijauan. 1 dan 4. Jawabannya adalah B. Yang merasa kesulitan langsung berbicara ya. Kalau nggak ada yang berbicara, saya lanjutkan. Oke, ada? Nggak ada? Saya lanjut. Nomor 5. Langsung ke lihat gambar. Gambar bentuk molekul. Molekul itu adalah gabungan dari 2 atom atau lebih. Ini ada 2, ini 3, ini 4 begitu ya. Ada yang sama, ada yang beda. Nah, yang sama berarti molekul unsur. Jadi K ini molekul unsur dan M juga molekul unsur. Yang L dan N molekul senyawa. Jadi
Yang nomor satu benar, K merupakan molekul unsur. Yang L molekul senyawa. Satu benar, dua salah. Yang tiga, M adalah bentuk molekul dari C4. C4. Ini jumlahnya 4, ibaratkan ini C. Walaupun sebetulnya ini salah ya. Atom karbon tidak membentuk C4. Kalau P4 malah benar, P4 gitu ya. Tapi intinya di sini menurut pembuat soal, maaf ya yang jadi pembuat soal bantul ini saya kritik sedikit gitu. Jadi ini bukan C4, nggak bentuk kayak gini C4-nya gitu ya. Nah, kalau P4 mungkin. Nah, jadi ini ya karena ini hanya hurufnya satu C, 4 molekul unsur. Kalau yang N P4 salah ya, ini P-nya sendirian nggak ada atom yang lain. Jadi ini masih semuanya sejenis. Padahal ini berbeda jenis. Jadi ini salah ya. Salah. Misalnya apa yang bentuknya seperti ini? Yang seperti ini itu adalah PCl3. Jadi P-nya di sini, kemudian Cl3, PCl3 gitu. Fosfor triklorida. Nanti kalau disebut lagi di sini ada NH3, salah apa benar? Kalau bentuknya seperti ini salah, misalnya gitu. Ini bukan NH3 walaupun N-nya satu hanya 3, tapi kalau NH3 itu bentuknya adalah seperti piramid, N-nya di atas, hanya di bawah gitu, hanya di 3 agak ke bawah gitu ya, karena yang di atas kosong gitu. Nanti dipelajari lebih lanjut bentuk-bentuk seperti ini di SMA, pelajaran SMA bahas kayak gini lagi ya. Pak, mau nanya, kalau Ya, natrium klorida itu termasuk basa atau termasuk molekul unsur atau senyawa ya? apa Mbak? Natrium klorida. Natrium klorida. Natrium klorida itu NaCl. Na dan Cl itu beda apa sama nih? Beda kan? Kalau Beda. beda berarti molekul senyawa. Molekul senyawa, Mbak. Nanti gambarnya ya kayak gini aja. Misalnya Na-nya yang merah, gitu ya, Na-nya merah, Cl-nya yang putih gitu, merah sama putih misalnya. Ini NaCl. Beda kan ini warnanya? Baik Pak, makasih. Oke. Berikutnya, berarti yang benar adalah 1 dan 3 ya. Walaupun yang 3 ini sedikit keliru kalau menuliskan C4. Enggak, biasanya enggak membentuk C4 gitu. Nomor 6, kepotong nggak apa-apa ya. Nomor 6 itu lihat langsung di gambar grafiknya. Gambar grafik ini. Sudah sering sekali kalian mengerjakan soal yang seperti ini, tapi enggak masalah kita ulas lagi. Yang ditanyakan kalor yang diperlukan untuk proses Q sampai S. Q sampai S berarti lewat R kemudian ke S. Berarti di sini QR tambah QS. Nah, Q yang dari Q ke R, maka ini adalah untuk mengubah wujud jadi air. Dari S ke air, jadi rumusnya M kali L. Saya perpanjang saja ya ke kanan biar gampang jumlahkannya. Masanya 1 kilogram ini. 1 kali kalor lebur S-nya 336.000. Hasilnya 336.000 Joule. Kemudian sekarang yang R ke S. R ke S. MC delta T. Masanya 1. C-nya kalor jenis air karena ada di atas 0. Kalor jenis air 4.200 dikali kenaikan suhunya 0 sampai 10 berarti 10. Maka hasilnya sama dengan 4.200 kali 10, 42.000 Joule. Kalau ditambahkan maka ini 378.000 Joule. Maka sudah diperoleh jawabannya yang B.
Ada yang tanya? Pak, bentuk bentuk dari Q ke R itu apa ya? Q ke R. Ini kan grafiknya mendatar. Kalau mendatar tidak terjadi kenaikan suhu kan? Berarti ini sedang berubah wujudnya. Wujudnya ini kan mula-mula S-nya. S padat gitu ya. Padat -5 ke Q. Suhunya naik. S-nya itu suhunya naik. Jadi S-nya mula-mulanya -5 derajat sampai 0 derajat. Sampai mencapai titik leburnya. Baru sampai di sini baru melebur ini. esnya yang padat itu menjadi air seluruhnya sampai di air di sini. Maka ini esnya melebur, berubah wujud menjadi cair. Maka ini pada saat dari padat jadi cair, mencair seluruhnya ini butuh kalor sejumlah Q/R, M kali L, massa kali kalor leburnya. Tinggal dikalikan. Gitu, Mbak. Baik, Pak, makasih. Oke. Nomor 7, soal tentang apa ini? Soal tentang pemuaian zat padat. Nah, kalau ada logam, ini ada 3 logam ini. Yang atas logam R. Yang tengah ini logam S. Yang bawah sendiri ini logam T. R, S, dan T. Nah, dilakukan percobaan untuk mengetahui pemuaiannya ini dengan menggunakan alat motion brook. Nah, di mana nanti awalnya kan ini menunjuk 0 gitu ya. Jarumnya yang di kiri ini menunjuk 0. Kalau dipanaskan ini dibakar di sini, dibakar yang sudah pernah melakukan percobaan udah ngerti ini, dibakar maka ini panas. Kemudian ini akan bengkok ke atas menunjuk ke skala. Di sini ada jarum, ini jarum. Ini ada skala-skala kan ini. Nah, yang paling banyak skalanya itu berubah naik ke atas gitu, maka ini yang paling mudah memuai. Jadi logam R paling mudah memuai. Jadi yang R ini punya koefisien muai panjang yang paling besar. Jadi urutannya yang dari yang paling besar R, karena ini paling bengkok ini, baru S, kemudian T. T paling kecil. Kalau saya urutkan, alfanya R lebih besar dari alfanya S, lebih besar dari alfanya T. Itu yang paling kecil adalah T. Maka kalau diurutkan di sini berdasarkan tabel koefisien muai panjang ini, urutkan saja. Maka RST berarti menurun, semakin kecil menurun. Misalnya ini tembaga 17. Angka yang di sini yang saya lihat ya 17. Perak 20. Nah, ini sudah naik ini. Berarti salah ya. Kan yang diminta turun. Salah. Besi, tembaga, perak. Besi 12. Tembaga 17. Oh, udah naik ini salah gitu ya. Tembaga 17. Perak 20 udah naik ini salah. Oh, berarti yang D kita coba ya kita lihat ya. Aluminium 24. Perak 20, tembaga 17. Nah, jadi ini benar kan ini sesuai dengan ini ya. Oke, jadi jawabannya adalah D. Bisa? Bisa dimengerti ya. Nomor 8. Ada bacaan tentang kalsium. Intinya saya sampaikan di sini punya nomor atom 20, punya nomor massa 40. Itu aja yang diambil dari bacaan itu. Kemudian dibawa ke pernyataan-pernyataan di sini. Jadi tadi intinya di bacaan apa? Kalsium punya nomor atom 20, punya nomor massa 40. Dari yang diketahui ini, maka pernyataan 1 sampai 4 mana yang benar? Yang pertama, memiliki jumlah kulit sebanyak 4. Nah, jadi untuk menghitung berapa jumlah kulit, maka kita tuliskan dulu konfigurasi elektronnya ya. Konfigurasi elektron dari Ca dengan nomor atom 20 adalah 2, 8, 8, 2. 20 jumlahnya.
Jadi ini elektron pada kulit 1, 2, kulit 2, 8, kulit 3, 8, kulit 4, 2. Jadi ada berapa kulit? Ada 4. Jadi benar. Jumlah kulitnya ada 4. Yang nomor 2, cenderung membentuk ion negatif. Benar apa salah? Lihat, untuk membentuk ion itu dilihat dari elektron valensinya. Ini namanya elektron valensi atau elektron yang berada di kulit paling luar. Nah, kalau jumlahnya elektron valensi itu adalah 1, 2, atau 3, maka ini cenderung dilepas. Dilepas. Kalau dilepas, maka kekurangan elektron. Elektronnya dilepas, kekurangan elektron berarti nanti membentuk ion positif. Jadi kalau di sini ion negatif, salah. Jadi saya ulangi, kalau ini 2 berarti di sini kan, nah maka cenderung dilepas. Tidak mungkin menangkap. Kalau menangkap harus berapa? Harus sama dengan yang terisi penuh di elektron valensi. Elektron valensi itu kalau terisi penuh maka jumlahnya 8. Maka kalau dari 2 ke 8 harus menangkap sebanyak 6. Itu butuh energi yang besar. Lebih sedikit energi yang dibutuhkan untuk melepas 2 saja. Jadi 2 dilepas saja daripada menangkap 6 gitu ya. Nah, jadi lawannya kalau yang menangkap menjadi ion negatif itu kalau elektron valensinya jumlahnya lebih dari 3. Jadi 4, 5, 6 atau 7. Itu nanti menangkap membutuhkan dari elektron dari atom lain begitu. 4, 5, 6, 7. Kalau punya 4 maka butuh 4. Kalau punya 5 maka butuh 3. Kalau punya 6 butuh 2. Kalau 7 butuh 1 gitu ya. Oke, begitu. Yang ketiga, 1 benar, 3 sekarang. Jumlah elektron pada kulit terluarnya 2. Jadi elektron valensinya tadi ini 2. Betul ya. Jadi jawabannya nomor 8, 1, dan 3. A. Konfigurasi elektron yang nomor 4, 2, 8, 10 salah. Kenapa 10 salah? Karena perlu diingat aturan pengisian elektron setiap kulit. Kulit terluar tidak boleh lebih dari 8. Kalau lebih dari 8 maka harus menempati kulit berikutnya. Jadi 8-nya tetap di situ, selebihnya adalah berapa? 2 gitu ya. Nomor 9. Perhatikan teks. Kak mau punya, Ya, apa kalau Mbak? yang nomor tadi, Ya. kalau kulit terluarnya tuh 8, berarti boleh. Kalau kulit terluarnya 8, kenapa? Itu Tidak boleh. menangkap, tidak melepas, Mbak. Tidak menangkap, tidak melepas. Karena apa? Kalau elektron valensinya itu sama dengan 8, itu atomnya stabil. Tidak akan membentuk ion. Kenapa bisa membentuk ion? Karena ingin mencapai kestabilan. Jadi ini, misalnya ini tadi 2 kan, kalau dilepas jadi berapa elektron valensinya? Jadi 8. Gitu kan? Jadi 8, karena ini udah nggak ada. Berarti ini sudah stabil. Siapa sih yang punya punya elektron 8 itu yang stabil itu? Yaitu golongan gas mulia. Gas mulia. Jadi ada helium, neon, argon, kripton, xenon, radon gitu ya. Ini adalah gas-gas mulia di mana punya elektron valensi 8. Jadi dia tidak membentuk molekul karena berupa atom saja sudah stabil. Kenapa ada molekul? Karena itu gandeng-gandengan gitu ya. Karena yang satu tidak stabil, yang satu juga tidak stabil, maka biar stabil bergandeng-gandengan. Atomnya gandeng-gandengan jadi membentuk molekul. Itu ya.
Baik, Pak. Terima kasih. Nah, saya lanjutkan nomor 9 ya. Ada dua benda langsung ke sini ya, benda X dan benda Y. Benda X pada saat menempuh jarak 3 meter, ini butuh waktu 1 sekon. Kemudian saat 2 sekon, dia menempuh 6 meter. Dan seterusnya, 1, 2, 3. Sedangkan benda Y, sekon pertama, detik pertama, jarak tempuhnya 15. Detik kedua, 22. Detik ketiga, 24. Nah, dari gerak benda X dan benda Y ini, maka diminta menentukan jenisnya, apakah GLB atau GLBB. GLBB dipercepat atau GLBB diperlambat. Dari mana? Ada yang tahu? Nah, kalau diperoleh ada waktu dan jarak tempuh. Waktu itu T, jarak tempuh itu S. Maka dari T dan S kita bisa cari apa? V, kecepatan. Kecepatan, jarak dibagi waktu. S per T. Jadi ini bagi ini ketemu V. Saat cantumkan di sebelah kanannya di sini V-nya berapa? 3 bagi 1. 3. Satuannya meter per sekon ya. Ini meter per sekon gitu. Semuanya meter per sekon. 6 bagi 2. 3. 9 bagi 3. 3. 3, 3, 3. Dari detik pertama sampai detik terakhir, detik ketiga, kecepatannya selalu sama. Berarti jenis geraknya adalah gerak dengan kecepatan yang sama adalah gerak lurus beraturan. Sekarang yang benda Y. 15 bagi 1. 15. 22 bagi 2. 11. 24 bagi 3. 8. Ini turun. Turunnya itu juga stabil, ajak. Turunnya setiap detik itu turun 4 meter per sekon. Turun 4 meter eh yang 3 nih ya, 3. Turunnya juga stabil gitu ya. Nah, harusnya ini enggak 3 sih, tetap 4 gitu ya. Harusnya 4. Jadi di sini itu harusnya berapa? 11 kurangi 4, 7 ya. Harusnya 7 ini di sini datanya. Oke, ya udah dianggap ini turunnya stabil. Penurunan kecepatan stabil setiap detiknya. Jadi ini adalah GLBB. Karena turun kecepatannya maka diperlambat. GLBB diperlambat. Jadi mana yang benar? Yang benar B. Yang X itu, yang X adalah GLB, yang Y adalah GLBB diperlambat. Begitu? Oke. Nomor 10, tarikan atau dorongan. Lihat ada orang ini diketahui, orang ini sedang mendorong troli yang diisi dengan 2 koper. Yang atas 10 kg, yang bawah 20 kg, di jumlah 30 kg. Gayanya 600 Newton. Jika ada gaya F dengan massa M, F sama M, maka yang dicari apa? A ya. A sama dengan F per M. Percepatan sama dengan gaya dibagi massa. Ini hukum kedua Newton. Jika koper bermassa 10 kg diturunkan, percepatan troli yang didorong Iksan adalah titik-titik. Nah, jadi kalau yang 10 kg diturunkan, berarti tinggal 20 kg. Maka kita hitung A sama dengan F per M tadi, sama dengan gayanya tetap kan 600 Newton, masanya tinggal 20 kg. 20 kg. Hasilnya sama dengan 60 bagi 2, 30 meter per sekon kuadrat. B enggak ada nih. Nah, ini hanya 1, 2, 3, 4. Enggak ada ya. Jawabannya 30. Yang dari Bantul silahkan
boleh dikomenin gurunya gitu ya. Oke, benar. Oke, seperti itu saja nomor 10. Lanjut nomor 11 ya. Lihat ada mobil A, mobilnya satu ini ya, mobilnya satu bergerak dari A ke B itu dengan kecepatan 40 kilometer per jam. Kemudian dari B ke C 80 kilometer per jam. Jadi mobilnya itu bergerak dari A sampai C dengan kecepatan yang berubah. Awalnya 40 jadi 80. Nah, perbandingan energi kinetik yang dimiliki mobil sewaktu bergerak antara titik B ke C dengan antara titik A ke B adalah titik-titik. Ini disebut di depan, ini disebut di belakang. Berarti yang belakang ya tetap bandingnya yang belakang. Ini miliknya yang AB, yang di sini adalah miliknya yang BC gitu ya. BC dulu baru AB. Nah, kita bandingkan energi kinetiknya. Saya bandingkan atas bawah saja biar cepat. Energi kinetik yang apa ini? BC dulu ya. BC dibanding energi kinetik A ke B sama dengan rumusnya setengah M V kuadrat kan, setengah M V kuadrat. V-nya yang beda, ini V B ke C, ini V A ke B. Masanya sama dicoret. Ini setengahnya dihilangkan saja, coret. Maka tinggal membandingkan kuadratnya dari masing-masing kecepatan. Yang atas BC dulu, BC dulu berarti 80 dikuadratkan. 80 kuadrat atau 80 kali 80. Yang bawah 40 kuadrat, 40 kali 40. Sederhanakan lagi. 1, 2, 1, 2. Jadi perbandingannya berapa ini? 2 kali 2, 4. 1 kali 1, 1. Jadi perbandingannya 4 banding 1. 4 yang depan ya, 1 yang belakang. Itu nomor 11. Ada yang mau ditanya tidak? Selanjutnya nomor 12. Posisi, nah ini besok terjadi di tanggal 29 Ramadan ini ya. Apa? Gerhana matahari. Silahkan nanti besok hari Kamis. Besok Kamis depan itu ada gerhana matahari ya. Posisinya seperti ini, bulannya itu di tengah. Kemudian di sini kita besok bisa lihat ini posisinya kita di sini gitu ya. Di H gitu, di H, bukan di G misalnya gitu. Nah, berdasarkan infografis ini, maka pernyataan yang benar yang mana? Yang mana nih yang benar? Satu benar atau salah? Bagian G akan menyaksikan G itu yang di sebelah sini. Ini kan yang gelap banget di sini ya, gelap banget di sini. Yang selebihnya yang di G di sini. Ini yang remang-remang gitu. Ini gerhana matahari sebagian, betul ya? Yang total yang H. Ini yang H. Tuh. Kemudian yang 3, bagian H merupakan umbra. Jadi ini umbra. Umbra. Sedangkan yang G adalah penumbra. Jadi ini yang G yang penumbra. Jadi 1 dan 3. Oke, ngerti? Lanjut nomor 13. Langsung ke gambar. Ini ada orang bekerja gitu ya, bekerja mengeluarkan gaya 600 Newton. Akan menaikkan beban-bebannya ini lewat bidang miring di sini. Bidang miring diletakkan, ini tinggi bidang miring 1, tinggi itu H, kemudian panjang bidang miringnya 2S ya. Jadi berapa beban maksimum? Beban ini yang dapat didorong dengan sistem bidang miring ini. Rumusnya apa? Rumus bidang miring mirip dengan rumus tuas ya.
WH sama dengan FS, WHFS. W-nya ditanyakan, H-nya ini 1 meter, F-nya 600 Newton, S-nya 2. Jadi W sama dengan 1200. Gampang banget ya Koan. Ya semoga besok ASPD-nya kayak gini, gampang-gampang. Nanti nilainya jadi besar-besar kalian, saingannya jadi banyak malahan. Nomor 14. Ada brankas 4 brankas 1, 2, 3, 4. Dari gambar kayak gini langsung diketahui pertanyaannya pasti apa? Pasti tekanan pada zat padat kan? Yang mana yang dibedakan di sini adalah ini luas alasnya, luas bidang tekannya. Kalau masanya beda, nanti tekanannya juga beda loh ya. Jadi ini soalnya itu mungkin kurang diketahui masanya sama gitu. Masanya sama. Kalau masanya beda nanti belum tentu yang kita tentukan berdasarkan alasnya itu yang tepat gitu. Nah, misalnya seperti ini. Urutan brankas yang memberikan tekanan terkecil hingga terbesar adalah titik-titik. Tekanan terkecil. Tekanan itu kan berbanding terbalik dengan luas bidang tekan. Ini kalau ada rumus seperti ini dengan yang bawah itu kan berbanding terbalik. Kalau yang tekanannya terkecil, maka kita cari yang luas bidang tekannya yang terbesar. Berbanding terbalik. Nah, dengan catatan gayanya yang diberikan atau berasal dari berat bendanya sama gitu ya. Ini beratnya sama, tapi enggak ada keterangannya di atas tuh. Maka kita cari yang tekanannya paling kecil, yang alasnya, yang bidang tekannya itu paling luas, paling besar luasnya. Ini 25 kali 20, 30 kali 25, 40 kali 30, 20 kali 15. Tentunya yang paling luas kan yang ini. 40 kali 30. Jadi ini tekanannya paling kecil ya, brankas 3. Jadi urutannya yang pertama kali disebut brankas 3 ya sudah. Ada yang menyebut cuma 1 brankas 3 di sini, nggak usah dilanjutkan ke yang terkecil, udah diperoleh jawabannya B. Oke. Selanjutnya nomor 15. Ada lato-lato nih, ora ding ini cuma 1 ya, 1. Ini 1 bandulnya bergerak berayun ke kiri kanan sebanyak 15 kali dari K, L, M, L, K. Jadi dari K, L, M kembali lagi ke L, K sampai sini lagi. Berarti ini 1 getaran, gerak dari K sampai sini ke sana lagi itu 1 getaran. Kalau 15 kali berarti ada 15 getaran gitu ya. Jadi kalau nomor 1 ini salah ya. Jumlah getaran 30 kali. Bukan. Jadi yang namanya 1 getaran itu bolak-balik. Bolak-baliknya sebanyak 15 berarti getarannya 15. Ini 15. Jadi jumlah getarannya kan 15. Kemudian waktunya T 30 detik. N-nya 15, T-nya 30 detik. Maka periode getaran tersebut setengah detik. Benar apa salah? Periode titin T, T per N. T-nya 30 detik dibagi N-nya 15. Berapa? 2 detik. Bukan setengah tapi 2. T-nya 2 sekon. Salah lagi. Oh, udah 1, 2 salah. Jawabannya 3 dan 4. D. Kita cek juga ya biar mantap jawaban kita. Frekuensi getaran, frekuensi F. Kalau sudah diperoleh T berarti seperti langsung boleh. Sepertinya 2,5 Hz. Jadi udah benar ini nomor 3 benar.
Atau boleh juga pakai rumus Fanta. Fn per T, N-nya 15, T-nya 30 Hertz. Jadi 0,5. Itu amplitudo. Amplitudo itu simpangan terjauh dari, kalau tadi ini K jarak km. Ini K, L, M. Kalau km itu 15, berarti simpangannya itu hanya dari L titik keseimbangan ke titik baliknya itu ke sana. Berarti 15 bagi 30 bagi, maaf ini 30 tadi ya, kok 15 toh. Hapus. Ini 30. K ke M 30. Diketahui ini 30, berarti L ke K 15. Jadi ini simpangan terjauhnya atau amplitudonya 15. Ke kiri atau ke kanan jaraknya sama 15. Oke, 15 cm. 3 dan 4. Nomor 16. Deteksi dini tumor. Lanjut saja ya. Nah, kalau ada seperti ini, di mana ada bacaan ya, ada bacaan memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi adanya penyakit, itu kan dengan memanfaatkan apa? Pemantulan bunyi. Berarti ini yang betul bunyi itu dapat dipantulkan jika mengenai benda. Seperti itu nomor 16. Ada yang mau disampaikan? Enggak ada, nomor 16. Sifat-sifat bunyi dipelajari lagi. Nomor 17. Cermin konvergen. Artinya apa? Bersifat mengumpulkan sinar. Ya, siapa? Oh, enggak. Langsung dilihat saja di sini ya gambarnya. Ada benda di depan cermin cekung dengan jarak 12 cm. Berarti jarak benda S 12 cm. Diperoleh bayangannya itu maya di sini, maya. Maya tegak diperbesar ini. Diperbesarnya 2 kali. Diperbesar 2 kali. Jadi diperoleh perbesarannya 2 kali. Dari sini apa yang kita peroleh dari S dan M? Maka kita peroleh S aksen. S aksen itu M kali S. 2 kali 12. Jadi jarak bayangannya 24 cm. Jadi ini 24 cm. Dari jarak benda dan jarak bayangan apa yang kita peroleh? Kita bisa menghitung jarak fokus. Jarak fokus. 1/12 ditambah 1/24. 3/24. Jadi jarak fokusnya 24 bagi 3, 8 cm. 8 cm. Nah sekarang jika benda digeser 4 cm menjauhi cermin, ini digeser berapa? 4 cm menjauhi cermin, berarti 12 tambah 4. Sehingga sekarang jarak bendanya menjadi 16 cm. 16. Kalau kita gambarkan, ini cerminnya, jarak fokusnya, ini titik fokusnya di sini, maka di sini adalah M-nya, titik pusat kelengkungannya. Karena F-nya jarak fokusnya 8, ini juga 8, berarti ini berapa? Ini M-nya, jari-jarinya R-nya, maaf R-nya 16. Berarti ini terletak di mana? Dengan jarak benda 16 cm itu terletak di M, di titik pusat kelengkungan cermin, di M. Kalau bendanya di M, maka bayangannya nanti juga di M. Terbalik.
terbalik. Jawabannya yang mana? Nyata. Sekarang jadi nyata ini. Nyata terbalik di sama besar. Maaf, nyata terbalik sama besar. Oke. Apa itu? Mbak Najla di kalau ada adiknya ya, kalau ada adiknya diminta diam dulu nggih. Terima kasih. Nomor 18. 18. Maaf, ada yang keliru ini. Ada yang tahu kelirunya nggak di sini tadi? Saya nulisnya ada yang keliru, tahu nggak? Nggak tahu. Nah, Perbesaran bukan, Pak. apa? Perbesaran. Perbesarannya benar 2 kali. Nah, maaf ya, maaf saya nggak kurang konsentrasi. Saya hapusnya di sini. Saya hapusnya di sini, Mbak. Di sini. Bukan dihapus, ding, ditambahi, harusnya ditambahi ya. Ditambahi. Kelihatannya sih benar ya kan? Kelihatannya benar tapi salah. Kelihatannya itu benar tapi salah. Maaf ya, ini tak ganti dulu ya. Biar tahu malahan kalian. Ini apa ini? Bayangannya tuh nyata atau maya? Ada di dalam cermin. Maya kan? Maya. Maya. Jadi ini itu nilainya itu negatif. Nilainya jarak bayangan itu negatif 24. Ini berdasarkan rumus ini. M itu kan harga mutlak. Harga mutlak dari S aksen per S. Jadi S aksennya bisa saja harganya negatif. Walaupun tetap perbesarannya nanti positif gitu ya. Kalau kalau positif nanti bayangannya ada di belakang sana. Ada di belakang sana. Masih di depannya cermin tapi. Nah, jadi saya ulang ini negatif 24, maaf. Jadi ini salah nih. Jadi ditambah benar tapi ini negatif ya, negatif 24. Itu ya. Tapi tetap di sini 24, yang ini 1, tapi ini 2, maaf ini 2 dikurangi 1. Dikurangi 1. Jadi berapa? 1/24. Oke, 1/24. Jadi F-nya 24 cm. Oke, jadi gambarnya ini 24. Kemudian M-nya di sini 24. Kemudian sekarang posisinya di mana S-nya? S-nya sekarang masih di 16. Tadi 12 tadi di sini, cuma mundur sedikit di 16 sehingga kalau masih di ruang 1 ini bendanya walaupun sudah digeser 4 cm masih di ruang 1 maka bayangannya masih di ruang 4. Bayangannya masih diperbesar tetap gitu ya. Jadinya kan nggak ada tuh ini jawabannya. Nah, hati-hati ya ini ya. Jadi ini tetap masih maya, tegak, diperbesar. Kalau dibandingkan dengan yang semula ini, yang semula di sini, maka diperbesarnya itu tidak sama dengan diperbesar dengan yang 2 kali tadi. Ini dimundurkan, ini semakin maju, perbesarannya berkurang gitu. Tapi masih lebih besar dari bendanya. Gitu ya. Hati-hati ini. Nanti gurumu bisa menjelaskan lagi. Jadi nggak ada jawabannya ini. Yang benar maya, tegak, masih diperbesar karena bendanya masih ada di ruang 1. Gitu. Oke, ini ya yang di sini tadi negatif 24. Negatif karena di belakang cermin. Nomor 18. Loop. Loop itu apa? Lensa cembung ya. Lensa
cembung. Nah, lensa cembung itu membentuk bayangan maya. Maya tegak diperbesar. Kalau kalian lihat pakai lensa gitu, ada benda, maka bendanya akan lebih besar kan? Karena tujuan loop itu adalah untuk memperbesar ya, memperbesar kelihatan bendanya lebih besar gitu. Maya tegak diperbesar. Nomor 19. Udah pernah melakukan percobaan kayak gini belum? Jadi ini botol aqua, kemudian di atasnya di sedotan gitu ya, ditaruh sedotan. Ini seimbang ini, seimbang. Kemudian sedotan yang satunya lagi kamu gosok-gosok, digosok dengan rambut kering bisa, ya, digosok-gosokkan atau pakai kain juga bisa. Kemudian didekatkan di ujung sedotan yang ditumpangkan tadi di atas botol. Apa yang terjadi? Nah, ini itu akan muter, kan muter ke sana, muter gitu ya. Artinya apa ini? Tolak menolak. Artinya apa? Karena ini sudah diberi muatan, maka karena plastik maka menjadi bermuatan negatif. Kenapa negatif? Karena kelebihan elektron. Elektron dari mana? Dari rambut kering tadi pindah ke sedotan. Jadi ini kelebihan elektron sehingga bermuatan negatif. Oke, nomor 20. Langsung juga ini ya ke gambar saja. Bacaannya nggak usah dibaca, nggak apa-apa. Ada rangkaian hambatan listrik campuran. Ini paralel, ini seri. Jika R, ini R berarti harga nilai hambatannya itu sama, yaitu 4 ohm. Artinya ini 4 ohm, yang ini juga 4 ohm, yang ini juga 4 ohm. Maka kuat arus yang terbaca ini ampere meternya di sini. Pada ampere meter ini adalah titik-titik. Berarti kuat arus yang mengalir berarti totalnya ya sama dengan I sama dengan V per R. V-nya 12 volt, R-nya dicari dulu. Carilah hambatan pengganti totalnya. Karena ada hambatan paralel, cari dulu kalau 4 dengan 4 di paralel digantikan dengan tinggal dibagi 2 saja 4-nya. 2, jadi 2 ya. 4 tambah dengan 2 berapa? 4 tambah 2, 6. Jadi totalnya 6. Jadi 12 bagi 6 sama dengan 2 ampere. Maka jawabannya 2 ampere. Bisa seperti itu? Oke. Selanjutnya nomor 21. Daya listrik. Ini ada stroke bukti pembelian PLN prabayar. Beli dulu, beli pulsa. Belinya 20.000. Dapatnya 29,3 kWh. Ya, ini kWh. Nah, kemudian di sini dalam sehari-hari Mas Is yang beli pulsa listrik tadi itu menggunakan peralatan macam-macam. Ada lampu, televisi dan seterusnya. Nah, kemudian untuk pemakaian secara rutin Mas Is harus membeli pulsa listrik tepat sebelum habis. Pada tanggal berapa? Jadi sebelum habis ya, maka kita bisa ngitung dulu ini kebutuhan masing-masing alat ini berapa energinya. Maka kita kita cari dengan cara mencari energi listriknya. W sama dengan P kali T. Kita cari yang pertama yaitu 5 buah lampu 10 watt nyala 12 jam per hari. Maka ini kita kalikan saja sampingnya di sini ya. Yang pertama 5 kali 10 kali 12. Hasilnya 600 PH. Yang kedua, televisi 100 watt nyala 8 jam per hari. 100
kali 8. 800 WH. Yang ketiga, rice cooker 100 watt, nyala 3 jam. 100 kali 3, 300 WH. Setrika listrik 300 watt dipakai 2 jam. 300 kali 2, 600 WH. Satu lagi, ini pendingin ruangan AC 300 watt dinyalakan 2 jam. 300 kali 2 sama dengan 600 WH. Sekarang ini dijumlahkan. Total pemakaiannya dalam sehari, W dalam 1 hari adalah dihitung 0, 0, ini 29 WH. 1 hari butuh ini, padahal yang dibeli adalah yang tadi ini 29,3 kWh, 29,3 kWh. Ini kalau diubah ke WH 29.300 WH. Maka berapa hari itu akan habis? Maka waktunya adalah berapa tadi? Lupa lagi. Yang atas tadi 29.300. Oke, 29.300 29.300 dibagi pemakaian 1 harinya 2.900 sama dengan berapa ini? 10, kan berarti 10 hari. Jadi kalau 11 hari sudah habis, yang hari ke-11 sudah pas habis gitu kan. Maka di hari yang ke-10 setelah pembelian itu harus beli pulsa lagi. Maka kita hitung 10 hari dari tanggal pembelian. Tanggal pembeliannya 3 April. Maka 3 tambah 3 itu dibeli dan langsung dipakai. Berarti ini terhitung 1 hari gitu ya. 3 tambah 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi tanggal 12 itu terakhir. Kalau tanggal 13 sudah habis. Jadi beli pulsanya lagi tanggal 12. B ya, 12. Untung nggak ada tanggal 13 April di sini. Nanti bikin bingung kalian yang menjawab 12 apa 13 ya gitu. Kadang ada yang menjawab tanggal 3 kalau ditambah 10 kan berarti 13 gitu kan. Oh, nggak ada gitu. Padahal tanggal 3 itu beli, kalau beli kan langsung dipakai. Hari itu adalah hari pertama memakainya. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Satu soal terakhir berarti ya. Nomor terakhir. Yang lain nanti saya bahas di video berikutnya. Nomor 22. Cara membuat magnet dengan cara apa ini? Digosok searah dari X ke Y. Perhatikan soalnya. Pernyataan yang benar sesuai dengan informasi tersebut adalah titik-titik. Menggosok itu apakah dengan keras dan cukup 1 kali saja seret gitu udah jadi magnet? Belum ya, belum. Harus berulang-ulang. Yang B secara berulang-ulang dan tidak harus searah. Salah ya, searah biar magnet elementernya mudah untuk jadi searah. Yang C, penggosokan yang berulang dan searah mengakibatkan bagian X menjadi kutub selatan. Nah, sekarang apakah kutub selatannya itu X? Nah, karena yang menggosok adalah bagian kutub S, maka yang terakhir tergosok adalah bagian Y menjadi kutub yang berlawanannya. Jadi U berarti benar X-nya selatan. Maka jawabannya nomor 22 adalah C. Nah, oke, itu dulu untuk pembahasan kali ini. Ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, akan saya tutup. Tidak ada. Baiklah. Anak-anak saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya untuk mengikuti les hari ini.
Udah ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Makasih, Pak. Pak. Ya, oke. Selamat berbuka puasa ya. Terima kasih, Pak. Ya.